Salam, selamat pagi buat kita pemirsa GKPS TV yang berbahagia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, pemilik kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kembali kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus, kiranya itu yang memimpin kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 19 ayatnya yang ke-15. Saya akan baca. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, semoga Tuhan berkenan dengan ucapan dan renungan hatiku. Inilah sebagai tema dalam renungan ini. Setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai Allah, tentu hatinya selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti Daud dalam renungan pagi ini. Dalam doanya kepada Tuhan, Daud terlebih dahulu menyinggung perkataan yang diucapkan mulutnya, kemudian menyinggung renungan hatinya. Dia tidak saja memohon agar perkataannya diperkenankan oleh Allah, tetapi juga memohon agar renungan hatinya diperkenan oleh Allah. Perkataan di mulut adalah ekspresi dari isi hati. Hati adalah persoalan yang paling utama. Perkataan di luar benar atau salah itu masih bukan masalah utama. Sikap berbicara di luar betul atau salah itu juga bukan masalah utama. Masalah yang utama ialah bagaimana renungan hatinya. Renungan hati inilah yang menjadi persoalan utama. Dan renungan hati adalah persoalan yang tidak boleh diabaikan. Karena meskipun semua yang kita lakukan di luar itu benar, tetapi jika dalam hati ada masalah yang tersembunyi, hal itu yang perlu. Karena yang ingin Allah jamah atau yang ingin Allah tanya adalah bagaimana tentang keadaan hati kita. Sebab itu dalam doa Daud tidak hanya mengatakan, "Ya Allah, kiranya Engkau berkenan akan ucapan mulutku." Tetapi juga mengatakan, kiranya renungan hatiku juga diperkenan di hadapan Allah. Karena Daud menyadari bahwa pernyataan lahiriah kita belum tentu bahwa itu merupakan keadaan hati kita. Perasaan hati barulah itu menggambarkan keadaan hati yang sesungguhnya. Sebab itu saudara-saudari, kita harus berhati-hati terhadap sikap dan perkataan kita. Terlebih-lebih harus berhati-hati dengan renungan hati kita. Sebab apa yang keluar dari mulut kita memang belum tentu itu merupakan keadaan hati kita. Kalau kita hanya menjaga mulut, itu tidak berguna jika hati kita tidak benar. Karena cepat atau lambat pasti akan terbukti. Dan perlu kita sadari berapa banyak kata sia-sia yang telah kita ucapkan kepada orang lain. Kata-kata itu mengungkapkan suatu fakta, yaitu bagaimana hati kita. Kalau hati kita makin mengarah kepada Tuhan,
hati kita akan semakin murni. Perkataan sia-sia akan berkurang. Tetapi setiap kali kita mengatakan ini dan itu, atau sering menyalahkan orang lain, menggerutu, itu membuktikan bahwa hati kita telah menyimpang. Karena jika seorang yang hatinya mengarah kepada Allah, tidak akan banyak perkataan yang sia-sia di dalam hatinya. Nah, bagaimana supaya kita dan hati kita memang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan? Kita perlu belajar dari Daud. Daud adalah seorang yang memiliki cita-cita rohani yang tinggi. Apa yang paling hebat tentang Daud? Apa yang menyebabkan sehingga dia punya pengaruh yang besar? Kita dapat menjawab adalah karena kerohaniannya. Tuhan memilih Daud berdasarkan hatinya. Kalau kita baca dalam 1 Samuel ayat 16 ayat 7. Dia tidak dipilih karena ia berani atau bijak atau ganteng atau gagah. Tapi Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dan memang Daud disebut orang bijak dan berani karena dia melakukan kehendak Allah pada zamannya. Dan Daud adalah pemimpin yang ideal. Yerusalem disebut kota Daud. Dan dia melayani umatnya menurut kehendak Allah. Daud juga adalah orang yang berpegang pada firman Allah. Firman Tuhan atau hukum Taurat dalam konteks Mazmur ini mempunyai peranan besar dalam kehidupan seseorang yang ingin berkenan kepada Allah. Orang tidak mungkin akan berkenan kepada Allah kecuali kalau ia berpegang pada firman Tuhan. Inilah pilihan kunci yang dinyanyikan Daud dalam syair ini. Firman Tuhan adalah sempurna. Dengan demikian akibatnya menyegarkan jiwa kita. Hal ini tidak mengherankan karena orang yang membacanya dan merenungkannya dengan sungguh-sungguh selalu akan disegarkan. Kedua, kita melihat bahwa firman Tuhanlah yang harus teguh kita pegang. Karena akibatnya adalah memberi hikmat kepada orang lain yang tidak berpengalaman. Membaca firman Tuhan, itu kita berarti menjadikan kita berhikmat. Dan Daud juga tetap bersandar pada pertolongan Tuhan. Dan hal itu juga akan menyenangkan hati Tuhan. Tentu jika kita memiliki hal-hal yang dimiliki oleh Daud atau sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, ya tentu merupakan pilihan kita juga. Kita berharap dan percaya semua sikap kehidupan kita akan berkenan di hati Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kembali kami bersyukur padamu ya Bapa di surga, karena firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami tetap menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, agar tetap sejalan, sehingga renungan hati kami dan ucapan mulut kami menjadi menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Amin. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu,
kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan rajamu. Kasih setiamu turun-temurun, ku nyanyikan kasih setia